Buat acaranya harap benar ya ujiak benar ya atau kayak jago lah buahnya mana gitu nih hafal tambah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuful khair illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bin ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'du. Abainal kiram, masyal habaib, para habaib duriannya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu bi dzikri al-habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini dari Surabaya, ilmunya hendak ke Ampel lewat rumah Sidin. Nih, beliau Sidin Habib Idrus jangan tampar deh, jangan menghemat Habib Idrus. Alhamdulillah beliau yang mau baik, masih belum kawin lagi bujang juga kan ya. Al-Habib Ahmad Al-Munawwar sudah kawin, dijual di korak jadi ranjam minyak harum ada perlu di muka ya, ada muka ini dalam berkah hati ini mungkin ya. Al-Habib Alwi Jamalul Lair bet juga tambah ya. Jadi ini menjual nasi mandi ya, nasi tambungas kerja nasi mandi aja ya. Habib mana Habib Hamid Lamak Hamid Al-Habsyi dari Sekumpul Martapura. Jadi ini cucunya Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Tuh yang membawa pertama kali bawa Habsyi di Martapura di Kalimantan ini Al-Habib Zain bin Muhammad. Beliau itu muridnya Al-Habib Ali Syabul Murid. Tuh cucunya tuh ada ini ada satu. Jadi enggak anak sini tuh, jadi ada orang-orang lagi anaknya 4 dan Habib banyak nih, Habib tahu ya Habib berita banyak sekali, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus khatimul majlis al-khair, itu guru kita, guru Kiai Haji Ahmad Fahrur Raji MB. Nah, mana tahu? Bujuran nanti tulis Bandungnya MB. Ya kah? MB makan bujur. Bukan baru jadi bilangnya. Ya kah? Dan guru Ahmad dari Lianggang. Ada tahu ya bapaknya. Bukan dengar dari Panggang. Ya lah. Nah, bahannya mah dari guru aja. Padahal yang Lianggang itu baru hafal. Ya lah. Dan guru ya guru-guruan Betan. Kebanyakan oleh aja menyebutkan. Kita doakan semua guru-guru. Ini ada guru habang, ada jual nih. Ujung-ujung guru ada lah. Yang gue panjang ya, ya ada guru hijau ada juga nih. Kalau ini kalau punyanya minum-minum
jangan pikiran gitu ya. Ya kan? Dan guru-guru yang lainnya guru nggak ada batuan banyak memeriksa dokter hari hal corona ini ternyata ada ini bisulan di corona ya kan? Dan guru-guru yang lainnya Al-Hujjat, ada Haji Ansari, ada Haji Jali. Haji Jali ini muridnya Guru Bahid Barabai. Sini nih menjual tasbih, rejak tasbih 232 ya sini nih menjual nih. Punya baju bagi dua lah. Kenapa Guru? Kalau wasan urus pendataan ini diturunin apa? Alhamdulillah disuruh 10.000 ini juga. Ini kita dua ya karena banyak mahal. Ada kayaknya dulu lah, banyak lagi. Ya lah, Haji Jali dan para pejabat pemerintah itu TNI Polri-nya. Harapan ada aja daripada ya. Bapak pembakal, Bapak RT, RW, kesabaratan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang tak terduga ketika kita kumpul di satu majlis bermuwajahah, bertatap muka satu dengan yang lain dengan satu tujuan, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bermuwajahah, saling kenal satu dengan yang lainnya, saling pandang satu dengan yang lainnya. Tidak ada lain untuk mencari ridha Allah, tidak ada lain untuk mencari syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama hadir di suatu majlis yaitu mencari keberkahan daripada sahibul hal Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat keberkahan daripada beliau sahibul hal. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan soleh? Karena mendulukan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Itu soleh ngarannya. Tapi menyemendulukan dunia, menyemendulukan harta dan kedudukan serta jabatan, itu ngarannya lain orang soleh. Kenapa Ben? Ya lah Pak Soleh. Kenapa? Karena hidupnya itu untuk sekadar mencari semata-mata urusan perut aja. Kalau ada begawi lapar bebe, jujur juga. Kalau ada begawi, kada mau sugih bebe, jujur aja. Wah ini orang banyak bekerja, begawi, tapi yang dicari urusan perutnya aja. Supaya kawak mulah rumah bagus, supaya kawak nukar ham nih, mobil harat, itu yang dicari. Tapi ketika sudah tercampur dalam kehidupan dunia, mereka tidak pernah memikirkan urusan akhiratnya. Kayak apa dengan akhirat ini? Itulah manusia. Bagaimana Bib? Kamu tahu? Bagaimana? Tahu ya? Ujung burung. Ya, ujung burung kemana Bib? Sudah mampir. Ini masih itu ujung burung namanya. Ini pelompatan mampir sana. Ya. Nah, kalau sudah tercampur urusan dunia, asik urusan dunia, masya Allah, sholat ditinggalkan, zikir, salawat minggir semua. Kenapa? Yang ada dalam hatinya urusan dunia. Lain mereka, lain kita urusan orang soleh ya Pak. Ya. Nah, kalau orang soleh ini lain urusannya Pak. Yang dipikirkan kenapa urusan dunia, urusan akhirat yang dipikirkan. Kayak apa? Supaya ulun ini bisa meninggal dalam keadaan Rasulul Khatimah, bertemu dengan Rasulullah, dan itu yang dipikirkan. Amun kita napa Ben? Oh, dunia tuh bang dari. Ya orang India dunia betehe. Tahu lah paham artinya lah. Darapan. Nanti mungkin kamu itu lah. Mbah. Seakan-akan apa Ben? Oh, menjaga ada dunia ada. Ada awal lagi hidup di dunia deh. Mati dah, meninggal. Cari duit berhemat ke sana kemari. Kenapa? Mencari soge. Soge apa? Soge harta. Tapi dunia kada pernah dipikirkan. Seakan-akan apa Ben? Menjaga ada duit, mati. Ujung juga. Ya, duit kada dibawa, mati. Menjaga ada duit, mati. Itulah. Ya. Saya pun jujur juga mau dipikir-pikir. Tapi kenapa? Jangan terlalu berhemat. Jangan terlalu berhemat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Pak, nih ketika perang Uhud,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika perang Uhud, semua hartanya disumbangkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi tersisa hartanya. Sampai ditanya oleh Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah kau punya anak? Iya ya Rasulullah. Kau punya istri? Iya ya Rasulullah. Kau sumbangkan, kau berikan semua hartamu di jalan Allah, habis, tidak ada lagi. Tidak ada, wahai Nabi SAW. Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, apa ya Rasulullah, ulun tidak meninggalkan apa-apa untuk anak dan istriku ya Rasulullah. Yang ulun tinggalkan wallah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah kita ketika kita mencari urusan dunia, mencari rezeki, kita mikirkan bagaimana urusan akhiratnya? Apakah ulun ini masuk surga karena Allah, ataupun naudzubillah masuk neraka jahanam, meninggal pada suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ini Pak, tujuan hidup di dunia itu begitu. Ya, makanya Pak, dengan segala duduk kita hadir mendengarkan hal sini, hal sana, hal sini, berangkat sana, berangkat sini, hadir hal, menyumbang ini sumbangan, perbuatan. Kenapa? Tulak kemana-mana yang dicari untuk keberkahan semata-mata untuk hadir kepada orang-orang yang soleh, halnya orang yang wali, halnya orang soleh. Tapi ketika kita duduk pulang pergi dari tempat itu, tidak ada perubahan dalam hati kita. Ini orang rugi nih. Ya kan? Orang berjualan baik, lihat orang berjualan. Ini contoh aja lah. Contoh. Ini udah nyambung. Ini contoh lah. Dibanding. Lihat orang berjualan. Orang berjualan itu baik, kadang mau rugi. Pasti untung. Yang dicari, berjualan. Kan ada suami jualan kan? Menuju ngomong nih. Ya Pak. Orang berjualan yang dicari apa? Hah? Untung lah. Nah, tapi dibalik itu semua banyak untungnya pada ruginya berjualan. Maksudnya apa? Orang berusaha, orang berjualan banyak untungnya daripada ruginya. Tapi manusia ini kenapa bersyukur kepada Allah? Kayak itu juga kita. Ketika kita hadir di tempat yang baik, duduk hadir halnya orang baik, pulang dari tempat yang baik, kan ada perubahan dalam hati kita. Ya kan? Yang berbuat maksiat tambah lagi maksiatnya, yang berbuat dosa durhaka kepada Allah malah tambah lagi, tuha kaladi, tambah tuha tambah jadi, giginya sudah tinggal 2, masih lagi duduk di warung jablay. Ada juga mana ujung murung sudah tuha, bau tanah, mau biaya haji, betapeh, gawiannya adu ayam banyak. Mana ujung murung? Lo kan tahu punya ada sarik berarti merasa dong. Enggak, ya Pak. Sudah tuha, sudah bau tanah, kalau sadar ulun nak meninggal dunia. Ini Pak yang lagi sibuk-sibuknya berkat Israel, Mbak. Ulun dia lewat sini tadi kawan mau lewat tabur apa sini berapa ekong yang meninggal dunia. Kan jangan nggak kalian. Hati-hati. Lewat sini kita lihat Israel di atas perang mudik. Siapa esok yang mau makan orang nih? Belum ini bisa. Hati-hati. Nah, kalau kita ngurus dunia aja, ngurus maksiat terus nanti gawi. Lalu sampai kapan kita ini berubah? Sampai kapan kita ini menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, benar-benar dicintai oleh Rasulullah, dan termasuk orang-orang yang ahli jannah? Sampai kapan? Ada mau kayak ini aja gawian. Ini zaman ini ngeri Pak. Zaman ini ngeri. Jadi kada salah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, saya di ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala min al-Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja. Namanya nang. Nah, penjutaan sapi Islam juga. Nah, di penjara banyak Islam juga. Oh, lo berapa kali masuk penjara? Di mana hari? Di mana orang? Di mana? Ini kena lain muha. Tadi kira apa yang minta nanya muha mana? Ada? Mbak. Penjara. Ya Allah, ngarang jadi penjara tuh. Masya Allah, lu bagus Pak. Ya, Saifullah, Muhammad, Ahmad, Masya Allah. Makanya ini hidup kenapa? Ngarang kadang awal jadi patokan. Kan?
Ya kan, ngaran Abdullah ini apa? Mulai ulama, kiai, habib, ustaz, sampai maling sapi banyak, maling ayam banyak. Bapak, kayak awal jadi patokan. Ya, apalagi zaman wah ini memberikan anak-anak ya, lain-lainnya. Kan, ya, orang banyak datang ke rumah ulun minta ngaran, beb ulun minta ngaran, beb lah, ayo. Kenapa? Beb, ngaran ulun beb dari balik. Laki ulun beb dari balik, ulun dari Kalimantan beb. Tolong beb lah kena ngarannya kawak ngaran, gabung ngaran beb lah. Gitu, ayo. Kulit orang dan 2 hari kesini lagi lah, gitu. 2 hari ulun paling istihara. Mencari ngaran, abahnya balik, mamanya Kalimantan, setengah mati mencari. Karena dapat 2 hari ulun istihara, datang pulang orang ke rumah. Assalamualaikum, sudah dapat lah, sudah padahal ada. Siapa ngarannya bebnya? Dia dari Bali, kalau mungkin mamanya Kalimantan, ulun untuk ngaran deh, Bakantan. Kan di Kalimantan. Bapak, sama di istihara dulu karena dapat. Wah ini gitu kata. Ya kan? Ada lagi datang ke rumah ulun. Ini nanya deh, Pak. Kenapa saya? Ada lagi datang ke rumah ulun. Kita ngaran juga. Ngaran abahnya Surhan. Ngaran biniannya Tuti. Istihara pulang 2 hari. Padahal apa? Bungang juga ya. Bungang yang Jaya. Nah, 2 hari istihara datang pulang orang ke rumah ulun. Beb sudah apalah, sudah di sama beb hantu. Jangan bebnya. Artinya apa beb? Ngaran tuh bukan jadi patokan Pak. Ada. Tergantung kita seberatan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik, hendak ada, semuanya ada tangan kita bertahan. Inilah dunia. Kita baik janji masalah kita hadir Syekh Muhammad Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badri. Beliau orang yang soleh, beliau orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli selawat, ahli sholat. Turuti, ikuti, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita ambil? Allah tuh ada membebani kita umatnya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya membebani umatnya. Kita cuma sekedar begini, yang asalnya kada pernah sembahyang, begini kada sembahyang. Ya, malah ini ada orang yang tamat sembahyang. Mual mana itu? Umpat-umpatan jiwa. Makanya hati-hati, kampung di negara teringanya. Cari guru yang jelas, cari habib yang jelas. Menyerang belajar, taklim langsung cari guru yang jelas. Ini belajar kada, apa kada, sekolah kada. Kalau boleh sembahyang tuh. Cukupnya aja marifat. Panusah. Marifat itu apa? Marifatullah, mengenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kenalkan dirinya, menyatakan lawan Allah. Mandiri surahnya kenal apa? Sembahyang tamat. Bungol mana itu? Diompatin, umpat bungol lah, diompatin bungol juga. Saya mujur juga. Ini akhir zaman ini Pak. Malah kadang-kadang bayar 3 juta bebe, karena selagi sembahyangnya. Sembahyang ditukar 3 juta. Sembahyang 3 juta. Ada yang berduit kasih, tak kasih. Kan punya sembahyang 3 juta bayar, urun bayar dulu. Gila ada waras, stres, bungol bener. Kalau mikir, kita kan mikir, kayak makanya kenapa hidup nih berpikir. Rasulullah itu sembahyang sampai bengkak pada sini Pak. Siapa yang didoakan Rasulullah? Kita seberatan umatnya yang didoakan sidin sampai bengkak pada si sembahyang ditegur oleh sidin saya Rasulullah dan berhikmat sholat ya Rasul. Dosa yang lalu dan akan datang diampuni Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah tidak pantas aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Masya Allah, ini umatnya sembahyang baik. Takon umat. Ya Allah, ziarah kubur kada boleh, ziarah kepada kuitan kada boleh, ziarah ke sini kada boleh, ziarah ke sini. Lalu kemana jadi berkah? Bapak, bukan jurutan apa, cari guru yang jelas, cari ustaz, cari habib yang jelas, agar kita selamat dunia akhirat. Lau ja'uni
wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak kemana kita hidup ini Pak? Amanya kita berpegang lawan Nabi Muhammad Rasulullah. Hendak kemana kita hidup di dunia ini? Berpegang lawan guru, lawan ustaz, lawan kiai, lawan habib yang umat ikut di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Ada ustaz kiai apa punya di luar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ada umat lawan Nabi dan umatnya. Nah, jangan. Sari berarti merasa loh. Mengaji ke sana, mengaji ke sini, mengaji ke sana, mengaji ke sini. Tapi apa? Olehan apa? Ya Allah ya Karim, makanya sadar-sadar diri hidup, sadar-sadar Pak. Aduh, umur ini sasar belawas, sasar betuha, sasar palak lawan MATI mati al-mautu adil an-garib kullul lahu nasib. Kematian itu Pak, kalau kita melihat Pak. Hati-hati jangan ngambil. Beneran. Al-mautu adil an-garib kullul lahu nasib. Semua pasti akan merasakan Pak. Kalau yang tertinggal berdataan Pak. Siapa yang tertinggal? Ada. Fir'aun ratusan tahun Pak hidup dia mati juga tenggelam di mana Sungai Martapura lain bapak nih dikira Sungai Darussalam sana lah enggak ya kadang mikir kita hidup untuk apa kita dilahirkan apa lahir kenapa yang dibawa ada apa sampai meninggal dunia pun kenapa yang dibawa ada apa Pak gigi palsu ini jemput orang ini mati kenapa mana anak-anak mana rame ya alasan yang kulit lagi main nasi ini tuh bang ini beda pada ulun pengen masuk surga ulun pengen begini ulun pengen ketemu dengan para aulia ulun pengen bertemu dengan para habaib di surga ulun pengen bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga tapi gawiannya kan sesuai. Nah makanya Pak pahala nih Pak ya Allah ngalih perlu dicari ngalih susah ngalih bersusah alias sulit ya itu Pak alih susah kenapa karena pahalanya sangat ganar gawian lebaran lemah yang aja sholat susahnya sama mati Pak ya Pak sholat apalagi subuh Pak ada yang subuh jam 8 jam 9 itu betul halal subuh ya emang katakan Allah mati Nabi man hadait jam 9 Allah mati Nabi man hadait di 4 sudah karena urusan kau ya yang 3 subuh mungkin 3 saja ya urusan kau ya urusan apa pulsa habis ini habis paket habis tengah malam yang mencari urusan apa dunia akhirat bukan doang di pos ya lah gantung di pos gantung orang tinggal telinga 3 biji tak terlipat telinga jodoh ya kali jodoh tuh hal sudah giginya tinggal 1 masih gedong di pos ya Allah hiburan bebek ada apa punya main judi ada boleh haram ya lah nah itu perbuatan yang sia-sia itu nah punya apa sayang orang soleh punya sayang orang soleh duduk dengan mereka orang soleh ya kan orang soleh itu bakal dilihat kalau dipandang masya Allah nyaman benar ya kan apa jadinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kenapa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah ayyul julasa ina khair siapa orang baik itu wahai Rasul orang yang baik itu man dzakarakum bila ta'ala ra'ayatuh kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat ketika kita mandang orang-orang soleh wajah-wajah orang soleh masya Allah di muka-mukanya Pak masya Allah luar biasa Pak melihat ke sana tidak ucap beradaan itu ya juga sana banyak pikiran orang soleh ya apa ciri-ciri orang soleh itu pemaaf orang soleh tuh santun kada sombong ada orang soleh tuh punya ada yang sombong boleh orang soleh jalannya ya kan bisa ilmu kemana-mana tapi sombong musuh surga lah ada jadi siapa mau diundang orang sugih lagi udah datang mau yang miskin mau undang amplopnya arti bisu lambat datang
Ada sakit parut, aduh maaf. Sakit parut, aduh, mincit. Nak kiri orang soleh, nak kiri wali. Mana ada yang wali? Ada itu, ada. Sombong bener. Kalau orang kan bisa menghargai, soleh lah. Ada orang soleh itu menghargai, menyadar tamu menghargai, menyadar siapapun menghargai. Itu orang soleh itu. Kenapa dengar? Enggak bang. Karena ujung-ujung gua, ya kita ini kadang-kadang terlalu banyak mengurusi orang, sehingga kita kenapa pengen dihargai orang, sedangkan kita seorang ada pernah menghargai orang. Apa yang dari Syarif tidak tua bermarah saat ini belajar menghargai dan menghormati orang lain agar kita pun dihargai dan dihormati orang lain. Jangan menyuruh orang memuliakan kita, menghargai kita kalau kita seorang ada kawat menghargai dan memuliakan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarif tidak tua bermarah saat ini Sultanul Ilmi, raja ilmu, luar biasa beliau Pak. Masalahnya apa kita ini kenapa kita dihargai orang tapi kita seorang ada menghargai orang? Sombongnya naudzubillah. Wah, hanya jadi ustaz, jadi kiai, jadi habib sombong. Sombong, wajar. Miskin, innalillah. Miskin. Ya kan orangnya merangkut kalian. Muhammad sudah karas, begini karas. Sombong. Wah, sudah miskin, sombong. Apa ini sombong kan? Aduh, hantuin aja sama barak. Iblis setan jauh. Mbak, tapi miskin, amal kada sombong, pemurah, menghargai orang, luar biasa tuh. Yalah, udah miskin mati ya, malaikat kengkol yang mana boleh. Jujur, malaikat kol yang mana boleh baik. Tak mati, innalillah, kita jiwa yang miskin tadi. Tidak boleh malaikat. Bisa apa ikan? Ada darahnya. Rumah pak pinjam orangnya. Hah? Sampai nak motor apa? Tentang tangga, orang ada pinjamnya. Sebabnya malaikat ini mengalihi menapa ninja. Pengen masuk surga ya. Nah, ya. Makanya ledakan bubuhan ujung burung di sekampungan, mudahan miskin beneran. Ya mau kan? Miskin tapi masuk surga mana hendak? Hah? Mana hendak? Orang soleh itu bak ada pernah menguasai harta. Syekh Muhammad Al-Sarbil Abdul Karim As-Saman Al-Madani 253 tahun beliau meninggal dunia. Beliau meninggal tidak pernah meninggalkan harta yang warisan yang banyak, tidak pernah meninggalkan rumah yang halal, mobil yang mewah, tanah yang banyak. Ada yang ditinggalkan kepada anak cucunya akhlakul karimah, akhlak yang baik, ketawaduan, kewaraan. Itu yang ditinggalkan oleh anak cucunya. Makanya jadi orang besar, yang soleh, lawan kuitannya luar biasa taat. Apa terus kumpul, kenapa jadi mulia? Taatnya lawan kuitannya luar biasa Pak. Ini lagian sedikit umur 10 tahun, 9 tahun merokok, rokok tuh bintang lawan abahnya. Bapak, habis rokok minta satu. Ya Allah, kuitannya dulu kawan. Mereka pada mana umat tahu kuitannya itu apa? Wana namun lahu mafid. Janganlah kamu berkata, lawan kuitannya kan boleh. Ini suruh kuitan nak lakukan nak boleh, tapi nak masuk surga. Biar bersembahyang, biar tak lawan guru nak kayak apa aja, berhimat, sembahyang, zikir, selawat, tengah malam bangun setiap malam kada pernah ada. Amunnya lawan kuitan dan durhaka, jangan harap mencoba surga. Jangan harap. Ini lawan guru dan Habib salaman berhimat, sesenggot sangkut di tangan. Dan berdua sama salaman, kalau urut hangus senggot sangkut, kenapa dia begini? Bisa lima dulu. Kalau ada duitnya. Mbak Bang, menghargai ulama, kiai, ustaz, apalagi durian Nabi, itu wajib bagi kita saudara Pak. Mereka kan tidak menyuruh kita hormati, kita banggakan, kita sayangi. Kada, kita yang wajib menghargai dan memuliakan mereka. Akrimul ulama fa innahum waratsatul anbiya. Paham tak? Dapat. Aman akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama,
fa'innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Siapa yang memuliakan mereka berarti sama dengan memuliakan aku, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ku jangan pernah meremehkan gurunya anu dipilih anakan punya pintar, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, dan Tuhan punya bungul yang diobati Bang ini bungul ya Pak. Wah ini kadang-kadang balik nangkoyo baik bah, ada guru-guru melajari sifat 20, wah guru sudah hafalnya apa tenang telinganya nih Habib Ja'far bin Muhammad As-Sudaf Hadramut Yaman, Hadramut umurnya 102 tahun sampai wahini masih hidup dan disini panjang umur. Beliau tuh Pak kemana-mana Pak yang dicari ilmu ya. Setiap hari nyetir seorang kemana-mana lalu pulpen sampai ke rumah mutolaah. Sudah tua, alim, berilmu, tapi kadang pernah putus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada kita hanya sedikit lagi, kita sombong mana? Omong. Sombong Bang. Mengaji sedikit sudah bina sombong mana? Duduk di majelis lainnya kan mau, wah majelis gue kan aja sudah biar aja yang lain tuh ada dulu. Sian deh lo. Bang. Ya Pak. Ada mau mengaji yang lain. Ada mau. Yang belajar ya Pak. Dia bilang tujuh bulan aku bisa apa aja. Mbak, apa? Sudah jadi imam dia kamu buntal. Usul lipat dan nanti kita lihat telakatin maka Allah karena Allah ya pernah mengaji belajar itu tempatnya mengenai Tuhan jadi imam dipaksakan. Kalau usah yang bisa tuh dia usah jadi imam tempatnya nggak ada dalam pamit pernah daripada perai nggak ada bisa jadi imam apa makanya apa belajar Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani beliau adalah petunjuk kepada orang yang talibul ilmi menuntut ilmu. Duduk di majelis berbincang yang lebih bisa Allah Akbar nila kemana berjalan? Ada tahu? Kira-kira sebenarnya sah sah ada? Ini kan ada sekolahnya. Dia kan sembahyang salah. Allah Akbar nyilang. Nah salah. Nah pintar. Masih kira pintar. Itu mandiri mau bikin ada di rukun kauli. Amalnya rukun kauli wajib tidak. Ngar. Nah ini pintar ini negara pintar. Nah sekarang ngar. Dengar, ungar, ngar, ungar, ngar lah. Nah itu ilmu fikih ngarannya ilmu, ngarannya rukun kauli. Rukun kauli itu wajib tidak ngar. Jadi punya sembahyang jadi imam Allahu Akbar. Allah. Ada sembahyangnya, ya sembahyangnya aja. Kesadak jadi guru dari Ustaz Bram Bungul. Kenapa namanya ini? Saya namanya Iti kalau biu. Makanya kenapa cari guru, cari habib ulama yang baik, belajar duduk dengan mereka, cari berkah. Jangan membawa sekedar memanfaatkan aja. Kamu sudah perlu sakit hidup datang, nggak ada guru minta banyu guru. Napa anak orang guru nakal pernah guru pian tahu lah ya Allah habis piring guru dihampir di berataan guru guru minta tampaknya hari-hari guru habis hidupan guru datang nggak ada guru minta banyu. Nyana pintar ada suami bawa, kalau ada guru nak duduk di majelis nak berangkat ke masjid sembahyang nak duduk di yasinan di sholawatan ada. Ini kadang-kadang menyuruh anaknya, tulang ke masjid, tulang ke murdahan. Nih, abah nih, menyuruh anak, tulang ke yasinan kuitannya ngadu ayam. Ada itu, ujung ngurung katanya. Ujung ngurung amun tai. Bapak.
ada. Apalagi misi pesantren. Wah, guru nih, karena bukan pesantren gue. Kabul aja. Mau pesantren, kira-kira nyaman lah nih mau pesantren tuh. Ada, anak orang nang mumul datang ke pondok. Udah anak orang lagi mah anak mumitan. Ya pak, nak anak guru belum serah anak dia guru anak guru. Anggap dia guru anak dia pemula. Guru mana jadi anaknya jadi udah muntal lah hima masih lurus lagi. Ada orang yang mau datang ke pondok. Iya, terima kasih aja lagi muhatnya ini. Minta sekolah 3-4 tahun keluar nang bungol pulang datang. Jadi guru ini dijulukin nang bungol datang. Iya, terima kasih. Makanya jasa guru ini luar biasa. Ketika kita bersedekah lawan guru, ya bersedekah, memberi guru, memberi ustaz, apalagi itu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kata Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan, yang bersedekah lawan ulama, justru itu pahalanya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Masya Allah, mengalahkan kita bersedekah lawan kuitan. Kenapa? Yang menajari kita taat lawan kuitan, semuanya di guru. Oh, wah ini Bang Ben, beda, lain dulu, lain sekarang, lain terbalik, lain sekarang. Nah, dulu, makanya dulu tuh pak, orang kalau nya sekolah jadi orang wali bojor, soleh bojor, wah ini pak, Holil bakalan itu pak, punya berdoa, apa aja doanya kabul, soleh. Memang sedar Habib tanggul menyebut doa kepada Allah, langsung kabur tebat doanya pak. Habib Bokar Muhammad sudah bersih 20 tahun tutup menyebut doa, tebat kabur. Yang mulai bakalan zaman bahari itu pak, yang rugi zaman beredar itu pak pesantren di bumi merata. Guru-guru Habib makanya bahari itu sembunyi banyak apa? Jangan dibunuh Belanda. Ya ini kalau lebih baik, karena disenjata apa? Ambil kain hijau dibuat di sini, didoakan sini, harusnya di granat. Ini kujuran, kamu tahu ada pengajian nih. Maaf nih, mbak bang, coba nyobain nih berdoa. Anda kira hijau di piring, harusnya di kotak. Kujuran jadi kotak. Itu bahari kenapa beb? Bahari ini tahan lawan gurunya itu luar biasa pak. Akhlak lawan guru makanya kenapa beb? Akhlak dipakai dulu, jangan ilmu. Bola dilodek, baju dilodek, akhlak dulu pakai. Rasulullah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu karena akhlaknya. Orang dulu, pak, ya sekolah, orang pesantren, ada pohon mangga, kubur, orang pesantren, dibersihin orang gurunya, orang muridnya, dijuluk orang gurunya, nih guru, ada mangga tadi guru, kubur, mungkin terima kasih. Terus wene menjadi kubur dibencok loh kalau nabi gurunya dapat ulum itu juga acara di mana-mana pada banyak untuk dong acara pada enggak habis banyak ulum dihantar berata kuraka benar bang tapi itu dulu mulai ini kan ada badai ada serangan ada bujuran di hati kesini kan jangan percaya ada sembunyi karena kembang ini ada ini kembang yang banyak kalau disuruhkan kembang kan ini panitia apik lalu nih kembang hibak ini kan jadi orang ada modal sama mbak bang itu bahari makanya ada soleh bojor nah orang lain lama termasuk di belakang raya masuk ke masjid apel, anggur, peng, banyak ada yang mahal, kengkeng ada juga, masuk ke sini kembang hibak, dan banyak, kambung baru minum banyak aja, apik lalu, ya kan tahu ya kan ujung-ujung itu bahari, makanya jadi orang wali bujur. Ya kan taat lawan gurunya luar biasa, takdim lawan gurunya luar biasa. Ya kan? Makanya orang nih pak, anak jadi mulia tergantung diri seorang juga. Ya kan? Dan sesuatu yang nempel kepada yang mulia pasti akan menjadi mulia.
Ya kan? Kiai di Jawa, ustaz di mana-mana, ulama atau kami masuk ke acara nama sandalnya dimujurakan. Biasa aja, Fit. Kiai yang di Jawa, kayak Madura itu sandalnya kompan. Beda kompan yang bunyi kotak. Kompan ngarannya 7.500 sebasa. Tapi apa? Punya masuk ke pesantren, masuk ke musola dimujurakan. Padahal sandal murah. Sesuatu menjadi tempat yang mulia akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandal Nabi dibawa menghadap kepada Allah, ala rasidal kaun na'lu Muhammadin, di atas bumi, di bawah langit. Ini adalah terompah sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jadi dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Bawa sandal ulun tadi dibawa pohonnya. Sadar. Nah, kawan, mana? Kita lihat apa yang bilang. Ada kawan ada. Banyak ini orang mengambil berkah. Sadar Habib itu bukan. Ajar mana? Habib mengambil berkah, Habib lah. Itu lain berkah maling katanya. Dua kali karena sandal loh kan. Ini ada dulu ada mana? Aman ya Pak. Ayo kamu jawab lah. Aman aja. Sekarang itu loh kan. Dua kali saya bilang di temakannya khutbah Jumat ya turun dari hotel dari Jumat jabatan tutup sedikit kulit kan hilang menjadi soal mati ada ya kulit diurut pemerintah sandal japek urut kali maka sandal 120 rial kulit diurut sandal japek 7.500 sebasa kurang ajar mana yang kedua diberikan orang dengan rumah makan tongan pe assalamualaikum mohon maaf ya urut hilapnya nah tak bawa sandal gini tuh dan hati lu naik hilap maning itu Allahnya ini udah apa lu datang ada guru udah apa lu datang ada guru ambil berkah guru anak ulun bicara guru datang ada guru lagi nyaman hidup ada ulun deh panjang dimulai orang ulun panjang Habib dimulai orang apalagi ada Habib ini ya kan dinyanyi orang BP ada bilang ulun BP ada menjual tanah punya payung kan ada di BP ini udah setengah aja udah lama ini kulit orang satu ini ada singgungan lagi tanahnya payung orang aja padahal berapa duitnya 3 miliar mbak bang ya kemarin itu aja tapi ulun kayak ini aneh aja orang anak ulun ini kan pengabulan juga kok sampai jam berapa kita nih guru kan dia boleh terpaham nggak mulai tadi kemudian dikatakan kita sedang itu jangan ulun ini berada pengabulan orang anak apa orang semalam main dalamnya rumah ulun garing 2 hari mati mbak semalam ada lagi semalam terakhir ulun tak tulisan dulu terakhir dah semalam ibu-ibu ke rumah ulun berjualan tambah dua belakang mudah-mudahan kalau nulis BP alhamdulillah beres seminggu nih kalau lalu ya kan awal takdir itu ya kan makanya perlu ikhtiar biar lebih doakan mudah jangan rumahnya orang ini muhanya yakin lulun bilang oh ini kabur orang aja padahal ada ya turun doakan balik 50 liter ke tanah nganu aneh pokoknya yang berjualan sirami 3 kali baca selawat oke kulit seminggu datang pulang mau anak pian kan ya semangat tinggi BP apa tokonya alhamdulillah BP kenapa tutupnya kenapa yuk lagi dah tutup total brother disinilah kita tuh kenapa perlu mengoreksi diri sendiri al-kayis mandana nafsahu wa amila lima qaddamu orang yang cerdik bijak punya akal punya pikiran manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa dia karena ada perubahan hidupnya? Kenapa ulun ini selalu banyak dosa kepada Allah? Tobat. Sudah cukup kita durhaka lawan Allah, sudah cukup Pak. Kita mulai Rasulullah sedih menangis karena kelakuan kita yang tidak baik, itu sudah cukup Pak. Nabi itu luar biasa lawan kita sayangnya Pak. Rasulullah sampai mengatakan mamil saukatin yusaku biha ummati illa wa'ajitu alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menembus kulit umat kata Rasulullah terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintanya Nabi Muhammad kepada kita? Ada.
Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi mengatakan, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain terkecuali umatku terlebih dahulu memasukinya. Artinya apa? Nabi itu kan pernah lupa lawan kita, Pak. Nabi itu kan pernah lalai kepada kita. Kenapa kita kadang-kadang lalai kepada Allah, lalai kepada Rasulullah? Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kayak apa kita nak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala? Amal kita kadang pernah menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pikir kita hidup ini, manfaatkah ada hak hidup di dunia ini? Ya, umur dia tahu, Pak. Yang kita merasa ulun ini masih muda, oh jangan. Ulun ini masih umur sekian, jangan. Wah ini mohon maaf, bola, bu, mohon maaf. Bebingan betianan, mau lelaki ada mau. Bebingan betianan, mohon maaf pula. Kadang-kadang apa? Belum keluar bayinya, sudah mati. Ada. Bilang ada yang timur. Juga. Ada. Belum keluar bayinya meninggal. Ada. Umur setengah hari, sehari, 2 jam, 3 jam mati ada. Ada. 10 tahun, 20 tahun ada. Keluar dari medis, kabar becak mati. Ada juga. Dengar di Jawa becak sini. Ini panjang umur beratan ini. Oh, aman. Ada yang umur berapa? 40 tahun, 50 tahun meninggal. Ada 60, 70 begini. Banyak. Ya, karena umur Nabi itu banyak sedikit masalahnya. 60, 70. Selebihnya tak apa itu. Banyak memperbaiki diri kita ini hidup. Punya kita hendak menyenangkan Allah, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, supaya kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang pernah kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang la'allakum tattaqun, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang bujur di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jalanlah kamu itu sebagai orang-orang yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita niatkan di amal majlis yang mulia ini, mudah-mudahan tidak kita dari keluar di majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah berkat kita membaca manaqibnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani, berkat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan afiat oleh Allah, dan kampung ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang ahli ibadah, amin, kampung yang ahli sholawat, amin, kampung yang ahli zikir, amin, kampung yang ahli sholat, amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, segala sesuatu apa itu urusan kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasharu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna man khalafa amraka wa sab. Wasbunallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat nanti sebenarnya hadirin walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.